Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Syahidi dengan NIM 210301110041 dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan resume materi pada pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan fakultas dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi pertama dari Bapak Dr. Halim MPD dari Wakil Dekan Bidang Akademik. Yang pertama adalah sistem. Mahasiswa akan disuguhkan beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai nanti semester 2. Dan mahasiswa akan memilih mata kuliah kecuali mahasiswa dari semester 1 dan 2. SKS per semester maksimal ada 24 mata kuliah. Yang kedua, beban. SKS menentukan lamanya perkuliahan. Beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa adalah 150 SKS, ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Yang ketiga adalah gelar. Lulusan Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris, gelarnya adalah SS atau Sarjana Sastra. Sedangkan untuk yang lulusan dari Bahasa dan Sastra Arab, gelarnya adalah SHUM atau Sarjana Humaniora. Ketika mahasiswa kuliah, akan ada yang namanya evaluasi, yang artinya untuk mengukur sampai mana capaian belajar mahasiswa dengan cara mengukur dari UTS dan UAS, penilaian proyek, presentasi, mata kuliah, dan beberapa tugas yang lainnya, dan semua hal itu akan dinilai. PKL atau pembinaan profesi keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan melalui program magang atau profesi atau praktik kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester 2. Profesi keahlian di Fakultas Humaniora adalah pariwisata, pengajaran, terjemah, jurnalistik, dan perfilman. Materi kedua dari Wakil Dekan Bidang AUPK Dr. Muassomah MPD. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan di Fakultas Humaniora, yaitu yang pertama ruang kuliah, yang kedua perpustakaan yang ada di pusat UIN dan fakultas, yang ketiga ruang SAC, yaitu ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, dan membaca berbagai genre buku. Yang keempat, home theater, digunakan untuk tempat seminar, nonton bareng, dan berbagai macam acara mahasiswa seperti drama, menari, puisi, dan lain-lain. Yang kelima, auditorium sebagai tempat seminar dan lomba-lomba. Yang keenam, lab bahasa multimedia. Yang ketujuh, galeri seni untuk mempermudah atau memperdalam hobi menari dan bermain musik gamelan. Yang kedelapan adalah galeri kaligrafi. Yang kesembilan adalah meeting room untuk ruang rapat dan ujian akhir mahasiswa. Yang berikutnya adalah keuangan. UKT atau uang kuliah tunggal berbeda dengan SPP. SPP itu adalah jumlah pembayaran setiap mahasiswa. Sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan mahasiswa yang kurang mampu. Sedangkan UKT adalah sharing pembayaran dan saling membantu. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Selain itu, ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Di antaranya adalah beasiswa berprestasi, LPDP, LZAWA atau lembaga zakat dan wakaf milik UIN Malang, dan beberapa lembaga lainnya. Materi ketiga disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Galuh Nurrahmah MPD. Visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya integratif dalam memadukan sains dan Islam bereputasi internasional. Tujuannya adalah memiliki kedalaman spiritual, memiliki kreativitas, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki jiwa kemandirian. Strategi umum pembinaan dan pengembangan adalah terprogram, koordinasi kolaboratif, sinergis, demokratis, bertahap, dan berkesinambungan. SKKM atau Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa adalah poin plus bagi mahasiswa yang aktif dalam fakultas dan jurusannya. Hak mahasiswa antara lain adalah memperoleh pendidikan,
bimbingan dan pengarahan, menggunakan kebebasan akademik, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan, memperoleh penghargaan atas prestasi, memanfaatkan sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah menyampaikan aspirasi secara santun. Materi keempat disampaikan oleh Bapak Asnain. Pada prinsipnya, layanan administrasi humaniora terdiri dari layanan administrasi akademik, yaitu yang pertama, layanan ujian proposal skripsi, yang dimana nanti mahasiswa di semester 7 atau semester akhir akan mengikuti atau mengajukan proposal skripsi ini diajukan untuk sementara ini karena pandemi teknisnya secara online. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif. Yang keempat, layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan praktik kerja lapangan atau PKL, yang dimana PKL ini termasuk SKS 9. Yang keenam adalah layanan kegiatan yudisium, yaitu rangkaian kegiatan yang dimana di sana akan menyampaikan laporan berkaitan dengan selesainya proses kegiatan perkuliahan selama di Prodi Sastra Arab maupun di Prodi Sastra Inggris. Yang ketujuh, layanan bebas tanggung jawab kegiatan wisuda. Ada layanan bebas tanggung jawab yang dimana melayani seluruh proses administrasi mahasiswa yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan apa saja yang bisa dipenuhi oleh mahasiswa supaya bisa mengambil ijazah dan transkrip. Ada layanan administrasi umum meliputi yang pertama, layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, dan layanan peminjaman uang dan peralatan. Materi kelima disampaikan oleh Bapak Abdul Basit. Prodi BSA sudah 3 tahun berturut-turut memperoleh akreditasi A dari BAN PT dan sudah menyandang akreditasi internasional, dan tahun depan Prodi Bahasa dan Sastra Arab akan mendapatkan akreditasi BSA unggul. Spesifikasi Prodi BSA yang pertama ada masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester, paling lama 14 semester. Jalur masuk melalui SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, mandiri luar negeri, dan beasiswa teladan. Gelar kelulusannya adalah S.Hum, kurikulum kampus merdeka, akreditasi dan sertifikasi A, dan mendapatkan sertifikasi internasional AUNQA. Jumlah dosen dan tendik terdapat 32 dosen tetap di program BSA, lulusan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, dan 18 tenaga kependidikan, beban SKS dengan 150 SKS, kriteria kelulusan dapat menjadi ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab. Bidang kajiannya antara lain keterampilan bahasa, komponen bahasa, teori dasar ilmu logoh, ilmu kebahasaan nadori, ilmu kebahasaan tatbiki, sejarah sastra Arab klasik dan kontemporer, teori pendekatan sastra Arab, kritik sastra Arab. Berikutnya adalah pembinaan minat dan bakat mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab, antara lain adalah komunitas mahasiswa peneliti, komunitas apresiasi sastra, komunitas debat, komunitas kepenulisan kreatif, komunitas film, madrasah dan sastra. Keterampilan pilihan antara lain pengajaran, penerjemah, pandu wisata, sinematografi, dan jurnalistik. Berikut ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, terakreditasi A BAN PT selama 3 periode. Yang kedua, mendapatkan sertifikasi internasional. Yang ketiga, dosen yang kompeten di bidang bahasa dan sastra Inggris, lulusan perguruan tinggi bereputasi baik dalam maupun luar negeri. Yang keempat, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kelima, sistem pembelajaran integrasi antara pesantren untuk pembinaan spiritual, akhlakul karimah, bahasa asing, dan kajian keislaman, dan pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Yang keenam, lulusan dapat bekerja di berbagai sektor: sekolah, lembaga penerjemah, diplomat, tour dan travel, KBIH, penerbitan, dan Kementerian Luar Negeri. Yang ketujuh,
memiliki sistem informasi yang relatif cukup terintegrasi dengan sistem informasi universitas dan mampu memenuhi tuntutan informasi penggunanya. Yang kedelapan, dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam dan luar negeri, sastra, linguistik, dan berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan kesusastraan dan kebahasaan. Yang kesembilan, implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang berbasis ulur albab. Kesepuluh, fasilitas pembelajaran yang memadai didukung dengan akses internet gratis di lingkungan kampus. Kesebelas, prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional baik pada event perlombaan maupun forum ilmiah. Kedua-belas, rasio dosen tetap dan mahasiswa 1:20. Ketiga-belas, peringkat A atau institusi unggul untuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ke-14 adalah tingkat keterserapan alumni di dunia kerja mencapai 65%, studi lanjut 24%, dan berwirausaha 11%, hasil Teacher Studi 2020. Sekian resume materi yang dapat saya sampaikan, salah hilapnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.